pada bagian saya ini akan saya berikan berapa visi misi dari Growing Together. Nah, ini perlu disimak ya untuk rekan-rekan yang baru join, baru bergabung di Growing Together Agustus ini. Nanti mungkin kalau ada beberapa yang perlu ditanyakan sehubungan dengan teknis diskusinya nanti untuk Growing Together boleh banget ditanyakan. Kita akan fokus untuk pertanyaan yang teknis saja untuk yang di Zoom ini. Sedangkan nanti kalau ada pertanyaan terkait materi dan sebagainya nanti kita akan diskusikan di dalam grup ya Bapak Ibu Saudara. Oke, selanjutnya latar belakang dari Growing Together ini adalah bagaimana seharusnya saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai orang Kristen gitu hidup pada zaman yang berubah pesat saat ini, bukan hanya dalam hal kemajuan teknologi, tapi juga berbagai aspek yang lainnya, aspek sosial, ekonomi dan sebagainya. Nah, ini Growing Together memiliki visi membangun komunitas belajar Kristen yang sehati dan sepikir untuk hidup bertumbuh dalam Kristus dan belajar berbagi serta bertumbuh di dalam Kristus dengan mendiskusikan topik-topik yang relevan ya dengan kehidupan Kristen yang berpusat tentunya kepada Kristus dan seluruh anggota Growing Together memiliki vitalitas, sukacita dan Alkitab ya. Lalu dasar firman Tuhan untuk Growing Together ini adalah besi menajamkan besi, orang menajamkan sama dalam Amsal 27 ayat 17, sehingga diharapkan ketika kita berdiskusi di Growing Together ini, Bapak Ibu Saudara juga dapat memberikan insight-insight baru, sehingga ini saling menajamkan antar anggota diskusi Growing Together. Dan untuk tema Agustus adalah Maju Tak Gentar. Nah, pasti Bapak Ibu Saudara juga tidak asing dengan dengan istilah maju tak gentar gitu. Kita sering mendengarkan ini adalah salah satu judul lagu yang sering kita dengar ketika kita mengikuti upacara ya 17 Agustus itu sering banget kita dengarkan. Dan mengapa kita mengambil tema Maju Tak Gentar pada Agustus ini? Karena tentu saja Agustus adalah bulan yang sangat spesial, nggak hanya untuk saya, tapi untuk seluruh warga negara Indonesia. Karena di bulan Agustus, di 17 Agustus, kita memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Nah, kalau kita lihat kembali, kita lihat ke belakang, kita lihat sejarah bangsa Indonesia, kemerdekaan yang diperoleh oleh bangsa Indonesia ini bukan hanya tiba-tiba jatuh dari langit gitu, atau diberikan secara cuma-cuma enggak gitu. Tapi ada harga mahal yang dibayar oleh bangsa ini, ada perjuangan panjang, dan ada semangat rela berkorban yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Tapi di kali ini, di bagian Growing Together Agustus ini, kita mau lebih melangkah lebih jauh lagi. Kita diajak untuk menyadari bahwa perjuangan kita itu belum selesai. Semangat berjuang itu masih harus terus kita pertahankan. Tapi dalam bentuk yang berbeda tentunya. Bukan lagi melawan penjajah secara fisik ketika para pejuang dulu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, tapi musuh kita sekarang tidak terlihat secara kasar mata. Nah, peperangan hari ini adalah peperangan rohani. Bukan lagi melawan darah dan daging, bukan lagi melawan orang-orang yang kelihatan, melainkan melawan kuasa-kuasa kegelapan, seperti dalam Efesus 6 ayat 12. Dan di medan perang ini, kita semua dipanggil menjadi pahlawan. Bukan pahlawan dengan pedang atau senapan ya Bapak Ibu, tapi pahlawan kerajaan Allah yang berjuang membawa terang, membawa kebenaran di tengah bangsa ini. Nah, seperti yang sudah tadi ya di bagian awal, Pak Bima sudah memberikan review terkait Growing Together yang di bulan Juli, yang mengambil tema generasi emas, generasi Tuhan yang dibentuk dan disiapkan bagi masa depan bangsa ini gitu. Dan di bulan ini, di bulan Agustus, tema kita masih sedikit berkesinambungan atau masih lanjutan dari tema Growing Together Juli yang lalu. Karena generasi emas nggak cukup hanya nggak cukup hanya dikasih program ini, dikasih program itu, atau meningkatkan secara pengetahuan saja, tapi juga generasi emas ini untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, terutama anak
anak-anak Tuhan itu juga harus terus bangkit dan berjuang secara iman, secara kerohanian mereka. Nah, selama bulan ini, bulan Agustus, kita akan sama-sama bertemu bersama ya Bapak Ibu Saudara, sama-sama berdiskusi melalui 4 topik penting, yaitu mengenali peperangan rohani yang sedang terjadi saat ini, mempelajari senjata rohani yang Tuhan sudah berikan, menyusun strategi yang tepat dalam peperangan rohani ini, dan akhirnya kita akan merayakan freedom in Christ, kemerdekaan sejati dalam Kristus. Lalu ini adalah jadwal yang akan kita lakukan, yang akan kita diskusikan pada bulan Agustus ini. Pada minggu pertama, itu tanggal 4 sampai 9 Agustus, kita akan berdiskusi tentang maju terus, perang belum selesai. Lalu di minggu kedua, di 11 sampai 16 Agustus, kita akan berdiskusi tentang mengenali senjata peperangan rohani ini. Dan di minggu ketiga, 18 sampai 23 Agustus, kita akan sama-sama menyusun strategi untuk peperangan rohani. Setelah kita mengenali siapa musuh kita, mengenali senjatanya, kita juga harus menyusun strateginya. Lalu yang minggu yang keempat, yang keempat, itu kita akan mendiskusikan tentang freedom in Christ atau kemerdekaan di dalam Kristus. Nah, nanti di tanggal 29 Agustus kita akan menutup Growing Together Agustus dengan adanya evaluasi serta kita akan memberikan pengarahan untuk Growing Together di bulan selanjutnya, di bulan September. Oke, kita akan masuk ke minggu pertama untuk topik maju terus, perang belum selesai. Pada minggu pertama ini kita akan buka dengan satu kebenaran penting. Perang rohani itu belum selesai. Nah, musuh terbesar kita itu bukan lagi manusia atau yang nampak, yang secara fisik kelihatan. Tapi Paulus dengan jelas menuliskan di Efesus 6 ayat 12 bahwa kita tidak berjuang melawan darah dan daging, tetapi melawan kuasa-kuasa kegelapan. Nah, mungkin kita nggak nyadarin kalau kita sedang berperang gitu ya. Tapi setiap hari kita berada di dalam pertempuran rohani ini. Kita merasa malas berdoa, tergoda untuk kompromi, ingin menyerah karena tekanan hidup, dan sebagainya. Itu semua mungkin kita nggak sadarin kalau kita itu lagi berperang gitu. Nah, dan karena itu kita nggak bisa berhenti untuk berjuang gitu. Kalau kita mundur, kita rugi. Karena yang menang adalah kuasa kegelapan, yang menang adalah iblis. Nah, kalau kita diam, kita juga akan kalah. Maka jawabannya cuma satu, maju terus, jangan gentar. Karena peperangan belum selesai. Nah, pada minggu yang kedua, kita akan mengenali senjata peperangan rohani ini. Dalam setiap peperangan, itu bukan cuma semangat yang dibutuhkan, nggak hanya untuk berdiri dan bertahan saja, tapi kita membutuhkan perlengkapan, kita membutuhkan senjata. Tuhan tahu kok, kita itu menghadapi pertempuran yang berat setiap harinya bahkan. Karena itu Tuhan nggak membiarkan kita berjuang tanpa senjata atau tanpa bekal. Tuhan tuh sudah menyediakan senjata rohani untuk kita. Misalnya apa? Seperti firman Tuhan, Alkitab, doa, kebenaran, kasih, bahkan iman. Teknologi juga bisa dipakai untuk kita menjadikan senjata untuk kita melawan peperangan rohani ini. Nah, di bagian ini senjata itu juga harus terus dirawat. Kayak kalau pedang itu kalau nggak diasah juga akan tumpul, dan begitu juga dengan iman, kalau nggak dipelihara juga akan goyah. Begitu juga dengan senjata-senjata lainnya, senjata iman, kalau nggak dirawat ya itu akan nggak akan tumpul semua gitu. Bahkan bisa jadi kita pun bingung gitu ketika kita menghadapi peperangan rohani ini. Jadi kita juga akan cari tahu, kita akan diskusi bersama bagaimana kita bisa merawat senjata rohani yang sudah Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita bisa siap sedia untuk berperang melawan peperangan rohani ini. Minggu ketiga, dalam peperangan kita harus punya senjata yang tepat. Di slide sebelumnya tadi, dan kita juga harus punya strategi yang tepat pula. Nah, untuk menyusun strategi ini, kita harus mengenali dan bisa membedakan bagaimana strategi dunia dan strategi rohani. Pasti akan sangat berbeda. Kita akan sama-sama diskusikan
kita akan sama-sama bertumbuh di bagian ini sehingga kita dapat satu visi yang sama, satu pemahaman yang sama terkait dengan strategi-strategi rohani. Nah, Yesus sendiri pun itu jadi teladan gitu untuk strategi rohani yang sempurna. Kalau kita banyak baca kisah tentang Yesus Kristus, itu Yesus tuh tahu gitu kapan dia harus berdiam diri, kapan dia harus berbicara, kapan dia harus menghadapi lawan, menghadapi iblis, tentunya menghadapi orang-orang lain yang mungkin tidak suka pada dia dan sebagainya gitu. Nah, pada minggu ketiga ini kita akan membedah semuanya ini apa bedanya dan kenali strategi dunia dan strategi dari Tuhan. Bagaimana kita bisa nyusun strategi yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dan yang paling penting kita harus melangkah nyata, bukan hanya secara teori saja, bukan hanya secara diskusi saja, tapi juga Bapak Ibu Saudara harapannya bisa membuat satu strategi atau satu langkah nyata yang Bapak Ibu Saudara bisa lakukan di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Lalu yang ke minggu keempat, ini adalah puncaknya gitu. Kemerdekaan itu dari Tuhan. Yang memberi kemerdekaan itu adalah Tuhan sendiri, Tuhan Yesus Kristus. Dan kemerdekaan sejati itu hanya ada di dalam Dia saja. Tidak ada kemerdekaan sejati yang lainnya. Nah, Yesus datang itu bukan hanya untuk menyelamatkan kita, tapi juga memerdekakan kita dari dosa, dari ikatan dunia, dari hidup yang mungkin tanpa tujuan gitu. Tapi apa sebenarnya merdeka dalam Kristus? Kita akan diskusikan bersama, dan kita juga akan banyak menggali dasar kebenaran firman Tuhan terkait kemerdekaan di dalam Kristus ini. Nah, kemerdekaan orang percaya atau kemerdekaan di dalam Kristus ini tidak terlepas dari mengasihi gitu. Karena sebagai orang percaya, kita bukan disetting untuk menjadi seorang yang egois gitu, tapi menjadi seorang yang selalu mengasihi, bahkan mengasihi tanpa syarat, bebas untuk hidup di dalam kebenaran dan bebas untuk menjadi alat Tuhan di dunia ini, sehingga menghadirkan kasih di dalam dunia dan menjadi perpanjangan tangan dari Kristus Yesus bagi dunia dan bangsa ini. Nah, bulan Agustus ini bukan cuma waktu untuk memperjuangkan para pahlawan bangsa, untuk mengenang perjuangan pahlawan bangsa, tapi juga saatnya kita bangkit sebagai pahlawan rohani untuk generasi ini, untuk bangsa ini, dan kita tidak berjalan sendiri. Kita ada di dalam komunitas yang sama-sama mau belajar, berjuang, bertumbuh, dan paling penting, kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Dan mari belajar dan bertumbuh bersama, nikmati kemerdekaan di dalam Kristus, dan maju tak gentar. Oke, terima kasih. Ini adalah untuk pengantar. Selanjutnya kita akan masuk ke teknis diskusi Growing Together. Nah, ini perlu Bapak Ibu Saudara simak, khususnya untuk teman-teman yang baru saja mengikuti, supaya nanti bisa lebih lancar ya untuk mengikuti diskusi Growing Together ini. Penanggung jawab dari Growing Together itu adalah tim Sabda Academy. Fasilitator itu terbagi menjadi dua, yaitu ada fasilitator dari Sabda dan juga ada fasilitator partners. Ini adalah fasilitator dari peserta Growing Together. Nah, di diskusi Growing Together itu tidak ada sertifikat, tidak seperti kelas MLC yang lainnya, dan peserta nanti akan dimasukkan ke dalam WhatsApp grup yang tertutup dan bersifat kekeluargaan. Dan grup ini akan dimaksimalkan untuk berdiskusi. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan sampai mengirimkan pesan-pesan di luar diskusi ya, topik diskusi di dalam grup. Akan ada rangkuman diskusi pada setiap akhir topik yang ini akan dikirimkan oleh fasilitator. Dan nanti kami akan mengirimkan data perkenalan peserta ke dalam grup masing-masing. Oke, peserta harus berkomitmen untuk tumbuh bersama sesuai dengan tadi ya visi misi dan juga dasar firman Tuhan, dan saling mendukung serta menghidupkan dinamika diskusi di dalam kelompok gitu. Dan peserta wajib aktif berdiskusi itu minimal 2 kali seminggu dan bebas memilih waktu keaktifannya. Misalnya hari apa atau jam berapa itu dibebaskan ya, karena grup ini tidak akan ditutup kecuali
di hari Minggu nanti. Nah, fasilitator akan mengirimkan pertanyaan diskusi dan referensi bahan untuk Bapak Ibu Saudara bisa baca dan pelajari bersama-sama. Referensi dan pertanyaan akan dikirimkan pada Minggu malam atau Senin pagi. Lalu selanjutnya peserta yang kurang aktif akan mendapatkan reminder dari admin via PM atau tag dalam WhatsApp group. Jadi dihimbau nanti ketika mendapatkan reminder, Bapak Ibu Saudara juga bisa membalas reminder atau memberikan konfirmasi apabila tidak bisa aktif atau kurang aktif atau sedang dalam keadaan tertentu yang mengharuskan Bapak Ibu Saudara tidak bisa aktif di dalam WhatsApp group. Nah, peserta diharapkan bisa berdiskusi dengan baik dan tidak OOT. Lalu Sabtu grup tetap dibuka dan peserta tetap dapat berdiskusi. Sedangkan untuk hari Minggu grup akan ditutup sehingga Bapak Ibu Saudara dapat fokus untuk beribadah. Setelah diskusi berakhir, WhatsApp grup akan ditutup. Sedangkan untuk mengikuti tema berikutnya, Bapak Ibu Saudara bisa mendaftar ulang atau memberikan konfirmasi kepada tim GT untuk dimasukkan ke WhatsApp grup Growing Together bulan selanjutnya. Lalu yang berikutnya ada kesempatan melayani. Nah, ini bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk melayani sebagai fasilitator Growing Together, silahkan boleh banget untuk menghubungi kami melalui WhatsApp maupun bisa di kolom chat langsung. Saya mau Kak gitu, oke, nggak apa-apa. Dan ada beberapa tugas-tugas yang harus dilakukan oleh fasilitator Growing Together. Di antaranya, yang pertama menyapa dan menyambut peserta setiap hari, lalu memposting pertanyaan dan pertanyaan pengembangan. Jadi kita akan ada pertanyaan yang biasanya didiskusikan selama 2 hari dan ada pertanyaan pengembangan yang diberikan kepada peserta yang mengikuti diskusinya. Lalu perhatikan flow diskusi apabila ada OOT, silahkan bisa ditegur dan bisa mengingatkan juga untuk peserta yang belum aktif. Lalu sebagai fasilitator juga dapat membagikan pendapat atau menanggapi pendapat jawaban peserta yang lainnya untuk mempertajam diskusinya. Lalu fasilitator yang mengalami kendala dalam menjalankan tugasnya itu harus segera melapor kepada admin, kepada saya, atau bisa juga kepada fasilitator Sabda yang sedang bertugas. Nah, dan tugas selanjutnya, Bapak Ibu Saudara yang menjadi fasilitator partners di Growing Together ini, silakan bekerja sama dengan fasilitator dari Sabda, misalnya untuk membagi pertanyaan, atau memberikan pertanyaan pengembangan, atau misal ada yang OOT itu harusnya dijawab bagaimana, atau diarahkan bagaimana, nanti silakan bisa berkoordinasi lebih lanjut dengan fasilitator dari Sabda. Oke, selanjutnya, ini adalah jadwal fasilitator Growing Together Agustus. Ini yang sudah terisi adalah dari Sabda ya. Sedangkan yang dari peserta belum terisi, jadi masih ada kesempatan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian bisa bergabung untuk melayani menjadi fasilitator partners di Growing Together Agustus ini.